perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi. Terkuak, ini alasan STI dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Selesai sudah tugas Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Juru taktik Korea Selatan itu resmi diberhentikan PSSI. Pengumuman pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia disampaikan PSSI, Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. STI dipecat sebagai bagian dari evaluasi PSSI. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan resminya. Pak Sumarji sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, jelasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pilih Indonesia atau Belanda? Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan menjadi tempatnya hidup usai pensiun. Tom Haye merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang dimiliki timnas Indonesia pada saat ini. Sejumlah klub besar Belanda seperti AS Alkmaar, ADO Den Haag, NAC Breda, dan SC Heerenveen pernah diperkuat Tom Haye. Saat ini, pemain berusia 29 tahun tersebut sedang memperkuat Almere City di Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda. Karir internasionalnya pun baru dimulai pada tahun ini setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Januari 2024. Dia tercatat sudah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist untuk skuad Garuda. Dengan usianya yang akan menginjak umur 30 tahun pada 9 Februari 2025 mendatang, Tom Haye mulai mempersiapkan diri untuk pensiun. Salah satunya negara yang akan dipilih Tom Haye untuk menjadi tempat tinggal ketika masa pensiun telah tiba. Sebagai orang Indonesia, dia memang tumbuh dan besar di Belanda. Perlu adaptasi dengan budaya dan lingkungan untuk hidup di tanah air. Terkait hal ini, Tom Haye belum mengetahui apakah akan tetap berada di Belanda atau Indonesia selepas pensiun sebagai pesepak bola nanti. Dalam sepak bola, apalagi Anda tidak pernah tahu langkah selanjutnya atau bagaimana karir Anda akan berkembang, ujar Tom Haye dalam podcast The Haye Way. Dia mengatakan, Indonesia merupakan rumahnya karena memiliki banyak keluarga serta sangat nyaman tinggal di sana. Saya punya banyak keluarga di Indonesia. Saya sangat suka berada di sana. Jadi ini pasti menjadi pilihan, ucapnya. Akan tetapi, Tom Haye berencana untuk menjadi seorang pelatih jika karirnya sebagai pesepak bola profesional telah selesai. Tetapi juga, seperti yang kami katakan di episode terakhir, saya rasa saya akan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan kepelatihan saya juga, katanya. Dengan demikian, dia tidak mengetahui negara mana yang akan dipilih nantinya jika sudah tidak lagi bermain. Jadi saya tidak tahu apakah ada pensiun nyata setelah karir saya. Jadi itu bisa jadi pilihan, tetapi sulit diprediksi, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Tetap akan bantu sepak bola Indonesia, inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu. Pemain mualaf timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen atau akrab disapa Wak Haji, pernah mengungkapkan seperti apa gambarannya jika pensiun dari sepak bola. Pemain naturalisasi ini sangat cinta Indonesia karena negara toleran dan mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika Ragnar Oratmangoen begitu familiar dan lebih akrab disapa Wak Haji. Di balik dari ketenarannya sebagai pemain timnas Indonesia, ada hal yang tak diketahui penggemar sepak bola. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ternyata punya harapan besar, sekaligus misinya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Hal ini ia sampaikan saat dirinya menjalani proses naturalisasi lalu. Ia mengungkapkan impian masa pensiunnya tersebut. Ragnar menjelaskan saat sidang bersama DPR waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan alasan bergabung dengan timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Assalamualaikum, pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan selama ini pada saya, kata Ragnar Oratmangoen. Wak Haji yang merupakan pemain bola mualaf, harus mengakui masih aktif berlaga di klubnya di Belanda. Juga bermimpi membawa timnas Indonesia lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Namun, tak disangka dalam penjelasannya tersebut, ia sudah memikirkan masa pensiunnya. Misi kerennya Ragnar Oratmangoen yaitu mau membantu mengangkat kualitas sepak bola di Indonesia sampai bermimpi menjadi pelatih. Saya ingin bergabung dengan masyarakat ini, termasuk di sepak bola dan membantu mengembangkannya, kata Ragnar. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan, jelas Wak Haji. Setelah saya pensiun, saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, pesannya. Ragnar Oratmangoen ialah pemain timnas Indonesia yang berposisi winger, yang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir di timnas Indonesia.
Pemain keturunan Belanda ini asal Fortuna Sittard selalu dipasang sebagai starter. Sosoknya ramah dan murah senyum juga membuatnya semakin populer dan disukai penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Sandy Walsh bicara jujur, meski sudah bela timnas Indonesia, keluarga lebih ingin dia bermain untuk Belanda. Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia, dikenal sebagai salah satu pemain sepak bola dengan perjalanan karir yang menarik. Sebelum akhirnya resmi membela timnas Indonesia, Sandy pernah menyatakan impian besar untuk bermain bagi timnas Belanda. Tidak hanya dirinya, keluarganya pun ternyata lebih mendukung keputusan tersebut, membuat proses pilihannya menjadi penuh tantangan. Pada Juli 2021, sebelum dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh sempat terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Belanda. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbalzoning NL, Sandy menyebut bahwa Belanda adalah tim yang sangat istimewa dengan supporter yang luar biasa. Saya punya paspor Belanda. Setiap kali saya melihat tim Belanda bermain dengan supporter serba oranye, itu menjadi sesuatu yang istimewa, ujar Sandy saat itu. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar kekaguman Sandy terhadap timnas Belanda. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai tim nasional Belanda dibanding Belgia, meski pernah tinggal di Belgia selama beberapa tahun. Sandy Walsh memiliki ikatan yang cukup dalam dengan timnas Belanda. Pada usia 14 tahun, ia sudah bermain untuk tim U15 Belanda dalam pertandingan internasional. Pengalaman tersebut diakuinya sebagai salah satu momen terbaik dalam karir sepak bolanya. Saya telah memainkan pertandingan internasional remaja untuk Belanda sejak saya berusia 14 tahun. Itu menjadi momen luar biasa, kenangnya. Tidak hanya Sandy, keluarganya juga mendukung impiannya untuk membela timnas Belanda. Sandy menjelaskan bahwa keluarga besarnya memiliki harapan besar untuk melihatnya bermain dalam balutan seragam oranye kebanggaan Belanda. Impian itu juga ada di keluarga saya, jika memungkinkan Anda membela Belanda, ungkap Sandy. Meski memiliki hubungan yang erat dengan Belanda, Sandy Walsh menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di Belgia. Ia mengakui adanya perbedaan besar dalam gaya hidup dan budaya antara kedua negara tersebut. Di Belgia, suasananya lebih tenang dalam hal komunikasi. Setiap orang sedikit lebih tertutup, jelas Sandy. Sementara itu, ia merasa Belanda lebih lugas dan terbuka, sesuatu yang awalnya membuatnya harus beradaptasi. Di Belanda, mereka cukup lugas dan lebih terbuka, sehingga membuat saya harus memiliki waktu untuk menyesuaikan diri, lanjutnya. Meskipun awalnya memiliki impian besar untuk membela timnas Belanda, perjalanan Sandy Walsh mengambil arah yang berbeda. Pada 17 November 2022, Sandy resmi menjadi WNI bersama Jordi Amat. Ia menjalani proses sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, DKI Jakarta. Keputusan ini tidak lepas dari darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Sandy memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Sang kakek lahir di Surabaya, Jawa Timur, sementara neneknya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun keluarganya sempat berharap Sandy membela Belanda, keputusan Sandy untuk membela timnas Indonesia justru menjadi pilihan yang membawa kebanggaan tersendiri. Sandy kini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad timnas Indonesia, membawa pengalamannya bermain di level Eropa untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Baginya, memilih membela Indonesia adalah langkah yang bukan hanya mencerminkan akar budaya keluarganya, tetapi juga komitmennya untuk membawa kebanggaan bagi negara yang telah memberinya kesempatan kedua. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes ungkap satu kota di Indonesia yang begitu spesial di hatinya, berikut pengakuannya. Pemain tim nasional Indonesia, Martin Paes mengungkap satu kota di tanah air yang begitu spesial di hatinya. Kota yang dimaksud Paes adalah Kediri, lokasi di mana neneknya tinggal ketika berada di Indonesia. Martin Paes tak memiliki darah Indonesia, namun ia memiliki ikatan dengan Indonesia karena neneknya. Hal itu pula yang membuat kiper FC Dallas itu bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada April 2024 silam. Pemain FC Dallas itu bisa dinaturalisasi karena sang nenek merupakan seorang Bleachverse, sebutan untuk pendatang berdarah Eropa murni, yang lahir di Indonesia. Nenek Martin semasa hidupnya sempat bermukim di kota Kediri. Sang nenek pun sering menceritakan kisah serta kenangan indah soal kota tahu tersebut kepada Martin. Karena alasan itulah, Kediri menjadi kota yang sangat spesial untuk Paes. Ia pun ingin suatu saat datang ke Kediri agar bisa merasakan apa yang selama ini diceritakan oleh neneknya. Ya, saya tahu betul. Saya mendapatkan banyak cerita tentang kota ini dari nenek saya. Kediri adalah kota yang sangat berkesan baginya. Beliau selalu bercerita dengan semangat tentang apa saja yang ada di sana, kata Martin dilansir dari Kita Garuda. Beliau sangat merindukan tahun-tahun terakhirnya saat di sana, bercerita juga tentang beberapa momen saat bersama saya di sana, tambahnya.
Saat ini sosok yang sering menceritakan keindahan kota tersebut kepada Pak S sudah tiada. Nenek Martin Pak S wafat pada awal tahun 2024 ini karena penurunan kondisi kesehatan. Saya menantikan kesempatan untuk mengunjunginya lagi karena sebulan sebelum beliau wafat, kami membicarakan banyak hal tentang kota ini, tentang kenangan-kenangan di sana, cerita-cerita indah yang menjadi bagian dari kenangan saya juga, imbuh Pak S. Sementara itu, Martin Pak S hingga saat ini sudah menjadi andalan di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Dia sudah mencatatkan 6 penampilan bersama skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, segini harga pasaran terbaru Pratama Arhan usai dilepas klub Suwon FC. Suwon FC resmi melepas Arhan. Kontrak pemain Timnas Indonesia tersebut tak diperpanjang untuk musim kedua. 1 menit bermain. Hal tersebut tidak terlepas dari pencapaian Arhan yang kurang apik bersama Suwon FC. Pemain asal Blora itu hanya 2 kali tampil sepanjang musim 2024 di semua kompetisi. Kepastian Arhan dilepas Suwon FC dirilis pada Rabu 1 Januari 2025. Mereka mendoakan yang terbaik untuk suami dari selebgram Azizah Salsya tersebut. Arhan meninggalkan tim. Klub tidak melupakan dedikasi sang pemain di dalam dan luar lapangan. Terima kasih, bunyi pernyataan resmi Suwon FC. 2. Harga pasaran. Dilepasnya Arhan dari Suwon FC ternyata berdampak pada harga pasaran. Ex-PSIS Semarang itu kini ditaksir memiliki harga pasaran 2,6 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Angka itu menurun dari 3,4 miliar rupiah saat Arhan pertama kali dikontrak Suwon FC pada awal 2024 lalu. Bahkan, bisa dibilang harga pasaran pemain berusia 23 tahun tersebut terus menurun dalam 2 tahun. Harga pasaran Pratama Arhan paling tinggi tercatat pada 14 Desember 2021. Saat itu, nilainya mencapai 5,6 miliar rupiah, terutama saat muncul kabar sang pemain resmi berseragam Tokyo Verdy. Nominal itu bertahan hingga Juni 2022. Namun, angkanya kemudian menurun menjadi 4,3 miliar rupiah pada Januari 2023 lantaran Arhan tak mendapat banyak menit bermain di klub asal Jepang itu. Angkanya sempat naik lagi pada Juni 2023 yakni 4,7 miliar rupiah. Lalu, perlahan-lahan nilainya turun ke angka 4,3 miliar rupiah hingga terakhir 2,6 miliar rupiah. Bagaimana menurut kalian? Erick Thohir bertemu dengan bos JDT dan Valencia, usung visi sepak bola ASEAN makin mendunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut baik keinginan putra mahkota Johor, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim untuk bersama membangun sepak bola Asia Tenggara agar siap bersaing di Asia dan dunia. Seperti yang diketahui, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim juga seorang pemilik klub raksasa asal Malaysia, Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim adalah tim yang konsisten tampil di kompetisi kasta tertinggi Asia setiap musimnya. Menurutnya, sebagai bagian dari benua Asia yang sepak bolanya terus berkembang, kualitas sepak bola kawasan ASEAN jangan mau tertinggal. Sepak bola Asia Tenggara harus punya visi besar untuk tampil di level dunia. Sebuah pertemuan positif dan membuahkan banyak hal, ide, sekaligus visi antara saya dan putra mahkota Johor yang ingin sepak bola di Indonesia dan Malaysia maju, ujar Erick Thohir kepada awak media. Sekaligus ingin membawa sepak bola Asia Tenggara makin berbicara di Asia dan dunia, lanjutnya. Sebelumnya, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim memberikan apresiasi kepada Ketum PSSI dengan mengatakan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, butuh sosok seperti Erick Thohir karena punya koneksi yang luas di lingkup internasional. Menanggapi apresiasi itu, Erick membuka tangan bagi putra mahkota Johor itu jika ingin mengetahui lebih jauh tentang sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga membuka keran investasi di dunia sepak bola Indonesia, salah satunya kepada bos Johor Darul Takzim tersebut. Termasuk juga jika dari Johor ingin investasi di sepak bola di Indonesia, kami welcome, ujar Erick Thohir. Karena Liga 1, Liga 2, akan dijadikan liga yang sangat profesional, kata Erick. Sementara itu, dalam akun Instagram miliknya, Hrakroun Princeor, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim menyatakan apresiasinya saat berdiskusi dengan Erick Thohir. Pertemuan yang sangat bermanfaat. Kami berdiskusi mengenai sepak bola dan rencana masa depan yang akan menjadi game changer bagi sepak bola ASEAN. Salam hormat untuk Pak Erick, tulisnya. Orang nomor 1 di PSSI tak hanya bersua dengan pemilik Johor Darul Takzim. Sehari sebelumnya, Erick Thohir juga bertemu dengan Peter Lim selaku pemilik klub raksasa asal Spanyol, Valencia dan Glenn Sugita selaku bos Persib Bandung di Singapura. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membicarakan perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Dirinya ingin pengelolaan sepak bola di Asia Tenggara mengalami peningkatan signifikan.
Yang Mulia Tunku Ismail, Bupati Johor bertemu dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Erick Thohir, pemilik Persib Bandung Glenn Sugita, dan pemilik Valencia CF Peter Lim di Singapura pada 12 November 2024, tulis akun Instagram resmi milik Johor Darul Takzim. Pembahasan difokuskan pada dunia sepak bola di kawasan tersebut, khususnya perkembangan sepak bola, manajemen klub sepak bola, dan cara-cara untuk meningkatkan standar sepak bola di kawasan tersebut, khususnya di negara-negara ASEAN, ujarnya. Pemilik Johor Darul Takzim juga memuji sosok Erick Thohir. Dirinya ingin Malaysia memiliki sosok visioner seperti Erick Thohir dalam pengelolaan sepak bola. Tunku Ismail Idris yakin bahwa Erick Thohir bakal membuka peluang untuk membuka masa-masa gemilang sepak bola Asia Tenggara di level dunia. HRH Tunku Ismail juga memuji Erick Thohir karena telah mengangkat tim nasional Indonesia dan menyatakan keyakinannya bahwa akan ada masa-masa yang gemilang bagi sepak bola ASEAN, ujar Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim. Bagaimana menurut kalian? Inilah kisah Jordi Wehrman yang pernah diminati Arsenal. Pengakuan mengejutkan disampaikan oleh pemain Madura United, Jordi Wehrman. Pemain yang berharap bisa bela timnas Indonesia itu mengaku bahwa ia sempat hampir direkrut oleh Arsenal. Itu sudah lama sekali, saat itu saya berumur 16 tahun. Tapi memang ada tawaran dari PSV dan Arsenal, ucap Jordi baru-baru ini kepada media Belanda, Voetbal Primer. Saat itu saya masih sangat muda dan menjadi penggemar serta kapten Feyenoord U17. Pada saat itu saya belum berpikir untuk mencari uang atau pergi ke luar negeri, sambungnya. Anda hanya berharap untuk Feyenoord dan bermimpi bermain di De Kuip, tidak ada yang lain, sambungnya. Di Belanda, pemain berusaha masuk ke lapangan dengan ide taktik yang kuat. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Namun di Belanda, setiap lawan benar-benar kami pikirkan, kami analisis dan sangat matang dan taktik kuat, ungkapnya. Di Belanda, Anda sering melihat tim-tim yang lebih baik menguasai bola dan menang. Sementara di sini, Anda menyadari bahwa semua tim bisa saling mengalahkan, tambah Jordi. Bagaimana menurut kalian? Beda nasib. Nathan Choyaon lihat Swansea remuk dari bangku cadangan, sementara klub Marcelino hat-trick menang dengan pelatih baru di Liga Inggris. Klub yang menaungi dua personel abroad timnas Indonesia, Nathan Choyaon dan Marcelino Ferdinand, memetik hasil bertolak belakang pada lanjutan Divisi 2 Liga Inggris. Baik Nathan Choyaon maupun Marcelino Ferdinand tidak mencicipi rumput pertandingan saat Championship Division pekan ke-25 digulirkan, Rabu, 1 Januari 2025, waktu setempat. Nathan kembali duduk manis di bangku cadangan Swansea City ketika bertamu ke markas Portsmouth FC. Soccerway mencatat pemain serba bisa timnas Indonesia itu sudah 20 kali diparkir tanpa bertanding di Liga Inggris musim ini. Nathan kudu bersabar mendapatkan menit bermain kembali bersama si angsa. Musim ini dirinya baru diberi kesempatan tampil selama 2 menit pada kancah liga. Momen langka tersebut muncul ketika melawan Preston, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun lalu. Selebihnya, Nathan mengemas 2 penampilan sebagai starter di Piala Liga Inggris. Masing-masing terjadi saat menghadapi Gillingham dan Wycombe Wanderers, yang menyudahi perjalanan Swansea di putaran kedua, Agustus lalu. Pekan ini, pemuda 23 tahun kelahiran Rotterdam harus menyaksikan rekan-rekannya dilibas Portsmouth 4 gol tanpa balas. Gawang tim asuhan Luke Williams diberondong gol-gol Josh Murphy, Patrick Lane, Riley Towler, dan Colby Bishop. Hasil minor tersebut merupakan kekalahan ke-10 Swansea City musim ini, sekaligus yang paling telak. Klub yang terdegradasi dari Premier League musim 2017 hingga 2018 itu harus terjun ke peringkat 12 klasemen Championship. Si angsa baru meraup 33 poin dari 25 pertandingan. Sementara itu, 2 jam sebelumnya Oxford United meraih kemenangan vital di markas Millwall FC. Klubnya Marcelino Ferdinand menekuk tuan rumah 1-0 berkat gol tunggal Ruben Rodriguez. Nama Marcelino sendiri tidak tercantum dalam daftar skuad Oxford karena baru menyudahi perjalanan di ASEAN Championship 2024 bersama timnas Indonesia Desember lalu. Sejak direkrut pada bursa transfer musim panas 2024, winger berusia 20 tahun masih menanti momen debut berseragam Oxford. Marcheng, sapaan akrabnya, sebatas hadir di bangku cadangan untuk 4 pertandingan Championship yang semuanya terjadi sepanjang November 2024. Ia bisa berharap mendapatkan kans debut bersama pelatih baru, Gary Rowett, yang berhasil melakoni start impresif. Menggantikan Des Buckingham per 20 Desember 2024, Rowett membawa Oxford merangkai 3 kemenangan beruntun di 3 partai terakhirnya. Kemenangan 1-0 atas Millwall pekan ini menyusul 3 poin atas Cardiff, 3-2, dan Plymouth, 2-0. Hasil positif tersebut membawa Ruben Rodriguez dan kawan-kawan menjauhi zona degradasi. Oxford United naik ke peringkat 18 klasemen sambil mengantongi 27 poin. Bagaimana menurut kalian?
Mengaku lebih senang main di Indonesia ketimbang bermain bersama Wolverhampton Wanderers, ini kata Justin Hubner. Justin Hubner ungkap lebih senang main di Indonesia dibandingkan dengan klubnya. Bek berbakat tersebut secara terbuka mengungkapkan pilihannya antara bermain untuk timnas Indonesia dan membela Wolverhampton Wanderers U21. Dalam sebuah wawancara, pemain kelahiran Belanda ini menyatakan bahwa bermain untuk skuad Garuda memberikan kepuasan tersendiri yang sulit ia dapatkan di level klub, meskipun bermain di klub Eropa sekelas Wolverhampton U21. Menurut Hubner, bermain di timnas Indonesia bukan hanya tentang kebanggaan mengenakan seragam merah putih, tetapi juga tantangan yang lebih besar. Tekanan yang datang saat bermain untuk timnas Indonesia dianggapnya sebagai pengalaman berharga yang membentuk mentalitasnya sebagai pemain profesional. Mungkin bagi saya terasa lebih istimewa ketika saya kembali ke timnas dibandingkan kembali ke klub saya, ungkap Hubner, seperti dikutip dari kanal YouTube Indosat Oredo Hutchison. Hubner menjelaskan bahwa suasana saat membela timnas Indonesia berbeda jauh dengan bermain di Wolverhampton U21. Meskipun Wolverhampton adalah bagian dari klub besar Liga Inggris, tekanan yang dihadapinya di tim nasional jauh lebih intens dan memberikan tantangan yang lebih menarik. Pilihan Hubner untuk mengutamakan timnas Indonesia tidak hanya didasarkan pada aspek teknis, tetapi juga emosional. Sebagai pemain yang memiliki kesempatan bermain di level internasional bersama Indonesia, ia merasa mendapat kepuasan lebih ketika bisa berkontribusi bagi negara yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia Tenggara. Di Wolverhampton U21, ia memang menjalani peran penting sebagai salah satu pilar di lini pertahanan. Namun, atmosfer yang ia rasakan bersama timnas Indonesia memberikan pengalaman unik yang sulit ia temukan di klub. Bermain di timnas memiliki nilai yang berbeda. Saya merasa ada tanggung jawab besar di sana, dan itu membuat saya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik, tambah Hubner. Sebagai pemain yang memiliki darah campuran Belanda Indonesia, Hubner merasa bangga bisa membela timnas Indonesia di ajang internasional. Ia mengaku, dukungan luar biasa dari para supporter Indonesia adalah salah satu alasan yang membuatnya merasa istimewa saat bermain untuk negara. Sorakan dari ribuan penonton di stadion, tekanan dari lawan, hingga ekspektasi tinggi dari masyarakat menjadi tantangan yang ia nikmati setiap kali mengenakan seragam timnas Indonesia. Hubner juga menekankan bahwa pengalaman ini memberikan pembelajaran penting dalam karir sepak bolanya. Atmosfer di Indonesia sangat berbeda. Dukungan dari supporter membuat saya semakin bersemangat. Ini adalah sesuatu yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata, ujarnya. Bermain untuk timnas Indonesia juga memberikan peluang bagi Hubner untuk mengasah kemampuannya di level yang lebih tinggi. Menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia Tenggara maupun di level internasional membuatnya semakin berkembang sebagai pemain. Meskipun memberikan prioritas kepada timnas Indonesia, Hubner tetap menjaga hubungan profesionalnya dengan Wolverhampton Wanderers. Klub Liga Inggris itu juga mendukung penuh keputusannya untuk bermain di level internasional bersama Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Memasuki usia pensiun, Greg Nwokolo tak mau bergantung pada sepak bola. Lama menghilang dari pentas sepak bola nasional, apa kabar Greg Nwokolo? Di masa pensiunnya, ex-penyerang timnas Indonesia banting setir jadi pebisnis. Tapi, kalau ada klub yang berminat, legenda 38 tahun itu siap kembali beraksi. Lewat kanal YouTube Podseasi Today besutan Valentino Simanjuntak, Greg Nwokolo berbagi kabar, termasuk kegiatannya pasca tak lagi warawiri di lapangan rumput. Memang awal musim aku lagi fokus ambil football management di Eropa, sehingga kalau aku ambil klub itu akan terganggu. Ya kan? Umur sudah tidak muda. Jadi aku harus mikir next step, kata mantan bomber Persija Jakarta dan Sriwijaya FC. So, aku beberapa klub yang aku bicara sama mereka. Mereka agak keberatan kalau aku harus sambil begitu. Aku sempat berangkat ke Eropa selama 2 bulan untuk ambil kelas itu. Ya mungkin putaran kedua. Kalau ada rezeki, aku masih mau main. Kalau nggak ada sebenarnya aku sudah berterima kasih so far karir yang aku punya. Ya, aku senangnya di jalur yang benar, imbuhnya. Meski belum ada klub dan usia kian meninggi, pemain naturalisasi yang melakoni debutnya bersama skuad Garuda saat kontra Arab Saudi pada 2013 tetap menjaga kebugaran. Memang itu tidak mudah. Seperti yang aku bilang, sebagai pemain bola kita harus tahu apa yang kita lakukan. Aku orangnya gak malas. I know what to do, aku latihan 6 kali seminggu. Ada personal trainer yang aku bayar, katanya. Tak mau bergantung di sepak bola. Menurut kelahiran 3 Januari 1986 yang juga pernah berkostum Arema dan Madura United itu, latihan sendiri jelas tak mudah. Sangat berbeda dengan ketika masih bermain bersama klub di mana latihan dilakukan bersama. So, itu nggak mudah. Latihan sendiri itu hal yang paling susah dan berat karena kadang kita bangun malas, capek. Tapi kalau kamu bisa lewati itu, kamu sudah menang. Dari situ aku membentuk mentalitas bahwa aku masih bisa, tukasnya. Jauh dari sepak bola, Greg Nwokolo tak mau menggantungkan hidupnya di pentas bal-balan. Ia pun memilih berbisnis. Masa aku tergantung dengan main bola?
Kalau aku main bola karena duit, ya aku pasti main. Prioritinya bukan duit sekarang. Kadang aku juga nggak mau bermain di klub yang nggak punya tujuan dan historical Indonesia klubnya selalu financial problem, tandasnya. Dan aku setiap hari ribut dengan klub untuk bayar gaji. Aku nggak mau. Daripada begitu, aku mending urus bisnis. Daripada aku meninggalkan keluarga dan nggak bisa juga ngirim duit ke keluarga. Buat apa? Mending aku sama keluarga. Happy, tidak stres. Tips untuk pemain. Greg Nwokolo memberikan tips kepada para pemain yang ingin berbisnis setelah gantung sepatu. Selama kamu jadi pemain bola, duit dapat dari bola kamu harus pakai duit itu buat investasi. Kalau kamu tunggu sampai pensiun, duitnya akan habis. Kenapa? Karena kalau kamu selesai main bola kamu baru mau mulai bisnis itu namanya mencoba. Belum tentu itu berhasil. Kalau berhasil oke. Kalau nggak berhasil, maka uang yang kamu pakai untuk investasi sisanya kamu pakai setiap hari sambil menunggu hasil bisnis. Kalau bisnis itu nggak berkembang, duitnya habis, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian?